Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan materi tentang listrik dinamis. Hari ini kita spesial membahas tentang penghantar listrik. Yang mana sih penghantar listrik? Nah, kalau sebelumnya kan sudah pernah dibahas tuh bahwa elektron akan mengalir dari muatan negatif ke muatan positif melalui sebuah penghantar yang garis hijau ini loh. Nah, garis hijau inilah yang disebut dengan penghantar listrik. Terus bahan-bahan apa sih yang bisa menghantarkan listrik? Kita bahas di sini. Jenis bahan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama itu disebutnya konduktor atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Berarti dia dapat menghantarkan aliran elektron. Contohnya adalah tembaga, besi, emas, perak, aluminium, seng. Nah, kemudian yang kedua ada bahan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya plastik, karet, kaca. Kemudian ada bahan yang spesial banget, bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor ini adalah bahan yang bisa jadi isolator, bisa jadi konduktor. Kalau pada suhu kamar, suhu normal, dia akan menjadi isolator. Tapi kalau suhunya ditinggikan, dia bisa menjadi konduktor. Nah, itulah spesialnya. Contoh-contoh unsurnya adalah karbon, germanium, silikon. Karena kespesialan itulah, maka karbon, germanium, silikon sering digunakan dalam komponen-komponen listrik. Nah, lalu kita ngomongin hambatan kawat penghantar. Inilah kawat penghantar, biasanya itu berbentuk tabung dan rumusnya adalah R sama dengan Rho kali L kali per A. Nah, R itu adalah hambatan kawatnya, satuannya adalah ohm. Kemudian Rho itu adalah hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Balik lagi kita ngomongin kenapa tembaga tadi itu merupakan konduktor yang paling terbaik dan sering dipakai. Karena nilai hambatan jenis kawatnya itu paling kecil, artinya hambatannya paling kecil. Nah, sebaliknya kalau yang isolator kayak plastik berarti hambatan jenisnya paling besar, makanya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lalu dari sini nih, dari ujung ke ujung itu disebut dengan panjang kawat atau simbolnya L. Satuannya meter. Ingat, dalam hitung-hitungan satuannya meter. Kalau ada soal yang ngomongin sentimeter berarti kita rubah dulu nih ke meter. Lalu yang ini karena biasanya berupa tabung berarti luas penampangnya adalah lingkaran. Nah, satuannya meter kuadrat, simbolnya A. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga memiliki hambatan jenis berarti Rho, ya nggak? Nah, sekian. Jika kawat tembaga memiliki panjang jelas ini L. Dan luas penampang 2,5 cm, berarti luas penampang itu A ya. Nah, jangan lupa kalau dalam mengerjakan soal-soal fisika kita selalu tulis diketahui. Rho-nya sama dengan 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Lalu L-nya itu 50 cm atau sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kenapa 10 pangkat minus 2? Karena cm ke meter itu dibagi 100. Nolnya kan 2 tuh. Nah, jadi 10 pangkat minus 2 atau dibagi 100. Jadilah 5 kali 10 pangkat minus 1 meter. Lalu ada A, luas penampang. Luas penampang 2,5 cm kuadrat. Nah, ingat cm kuadratnya harus kita rubah jadi meter. Nah, kalau gitu berarti 2,5 dikali cm kuadrat berarti 10 pangkat minus 2 meter dikuadratin. Nah, jadilah dia 2,5. Kenapa 2,5-nya nggak ikut dikuadratin? Karena yang kuadrat cuma satuannya doang, cm kuadrat gitu. Jadi ini juga meternya doang sama 10 pangkat minus 2-nya. Karena 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikali. Nah, yang ditanya apa tuh? Yang ditanya adalah hambatan listrik. Berarti R-nya yang ditanya. R-nya sama dengan berapa ya? Nah, lalu penyelesaiannya. Biasakan dalam penyelesaian tulis dulu rumusnya. Rho kali L per A. Rho-nya itu 1,68 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Lalu L-nya dikali
5 kali 10 pangkat minus 1 meter dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita coret-coret. Kita ganti dulu warna pulpennya. Meter kuadrat ini dicoret sama meter dan meter. Karena meter kali meter, meter kuadrat juga tuh. Nah, jadi bisa dicoret dong. Ini 5 bisa dibagi 2,5. Maaf loh, Bet. Jadi 2. Ya enggak? 5 dibagi 2,5 kan jadi 2 ya. Nah, lalu di sini kita operasikan. Balikin lagi warna pulpen merahnya sama dengan 1,68 dikali 2 berarti 3,36. Kurang turun, Bos. Jadi kita hapus dulu. Nah, 3,36 karena 1,68 dikali 2 terus dikali 10 pangkat minus 8, yang ini dikali 10 pangkat minus 1, kemudian yang ini 10 pangkat minus 4. Tapi naik ke atas jadi 10 pangkat positif 4 ya. Nah, ingat perpangkatan matematika semester ini ya. Nah, kemudian berarti 3,36 dikali 10 pangkat minus 8 kali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat 4. Minus 8 dikurang 1 jadi minus 9. Minus 8 dikurang 1 ditambah 4 jadi minus 9. Minus 9 ditambah 4 tinggal minus 5. Gitu kan? 10 pangkat minus 5. Tinggal ohm satuannya ya. Oke, ohm. Inilah jawabannya untuk contoh soal nomor 1. Ya. Lalu kita ngomongin contoh soal nomor 2. Rumusnya sama kan? Ya. Tuh. Kalau contoh soal nomor 2 kita lihat lagi. Di sini sebuah kawat penghantar sepanjang 2 meter berarti ini L. Dengan luas penampang 8 mm kuadrat. Berarti ini A. Memiliki hambatan sebesar 0,02. Berarti ini R. Berapakah nilai hambatan jenis? Wah, yang ditanya rho berarti. Nah, kita tulis dulu. Diketahui L sama dengan 2 meter. Lalu A sama dengan 8 mm kuadrat. Berarti 8 dikali 10 pangkat minus milimeter ke meter berarti 10 pangkat minus 3 ya. Dikuadratin sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, kemudian hambatannya R sama dengan 0,02 ohm atau bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat minus 2 ohm. Kenapa 10 pangkat minus 2? Karena ini kan komanya supaya ke sini dia mundur 2 langkah. Jadi 10 pangkat minus 2 ohm. Yang ditanya adalah rho-nya. Ya, rho-nya berapa? Sip. Penyelesaiannya kita tulis dulu di rumus. R-nya, R itu 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita ini dulu deh, lebih gampang. Rumusnya yang kita rubah-rubah dulu. R sama dengan rho kali L per A. Berarti ini R dikali A sama dengan rho kali L. Gitu kan? Nah, jadi kalau nyari rho-nya, maka rho sama dengan R dikali A per L. Nah, supaya gampang ya. Jadi di situ kita sudah punya rumus rho-nya. Rho sama dengan R-nya berapa tuh? R-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 ohm dikali A-nya 8 kali 10 pangkat minus 6 meter dibagi ini meter kuadrat ya, meter kuadrat. L-nya 2 meter. Sip. 2 meter. Tinggal coret nih duanya. Coretnya pakai kuning ya tadi ya. Coretnya pakai kuning. Nih. Dicoret duanya habis ya. Berarti sekarang 8 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter.
Oke, selesai. Nah, kalau sudah paham, maka kerjakan tugasnya. 2 soal lagi. Selamat siang.